Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI, dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Ada nuansa justru menyalahkan anak buah, yaitu penyidiknya. Memang kalau dalam hal ini memang penyidik yang harus bertanggung jawab. Mereka kilaf, begitu nangkep, lupa ternyata tentara aktif. Saya kira nggak semua ada prosedurnya pasti ya. Di penyidik pasti ada sudah bekerja dan itu dilaporkan ke komisi. Jadi nggak mungkin penyidik itu berjalan sendiri. Tidak mungkin berjalan sendiri. Semua di bawah kontrol itu semua. Jadi pimpinan KPK pasti tahu bahwa ada target operasi dari militer aktif. Ya, saya kira karena itu kenapa kemudian direktur penyidiknya si Pak Asep itu kemudian menyatakan mundur kan, walaupun dia kembali lagi atau apa nggak tahu lah. Saya kira akibat itu karena kemudian seperti dikorbankan kan untuk itu. Itu koordinasi dengan KPK, ikut berkoordinasi juga dengan pimpinan KPK? Ikut, Pak. Jadi dalam koordinasi antara KPK, itu termasuk pimpinan KPK dan Puspom juga tahu. Artinya pimpinan KPK tahu bahwa akan ada status tersangka bagi militer aktif. Tidak mungkin kemudian penyidik yang dianggap hilaf. Kalau yang pada saat gelar perkara, kami belum ikut. Hanya tim kami yang ke sana. Ini saya mau clear, berarti pimpinan KPK tahu dong ya, ada target operasi tangkap tangan yang melibatkan anggota TNI. Mana ada OTT pimpinan KPK tidak tahu? Dari zaman KPK lahir juga tahu lah pasti. Pasti ada laporan. Jadi kalau dibilang penyidik yang hilaf? Ya, tapi saya kira ya itu cara mengkambing hitamkan aja menurut saya. TNI tidak bisa terima kalau kemudian mereka bukan yang menangani atau mentersangkakan anggota militer aktif. Ya, itu karena pandangannya TNI selalu dilandasi oleh Undang-Undang Peradilan Militer yang masih berlaku. Sudah ada Undang-Undang TNI, Undang-Undang KPK yang menjelaskan bahwa tindak pidana apapun itu yang bukan tindak pidana militer itu harus ada di peradilan umum. Perbedaan ini susah kemudian ditemukan, makanya kita kembalikan ke konstitusinya bahwa ini merupakan ini adalah kesamaan di depan hukum. Itu berlaku untuk semua. Ya kalau TNI merasa bahwa dia bisa punya aturan sendiri, punya ini, nanti merasa punya negara sendiri. Prajurit yang melanggar tindak pidana umum di peradilan umum, kalau melanggar tindak pidana militer diadili di peradilan militer. Diberlakukan jika sudah ada undang-undang peradilan militer yang baru. Problemnya adalah belum ada undang-undang militer yang baru. Sehingga undang-undang peradilan militer yang ada yang 31 itulah yang digunakan. Keberatan TNI ini karena yang ditangkap atau ditersangkakan Jenderal Bintang 3 sebenarnya kan udah mau pensiun. 1 hari sudah skepnya keluar ada sertijab, nggak apa-apa tuh TNI. Siapapun itu, selama masih aktif, siapapun itu, sipil tidak boleh menangani. Siap. Jadi pada saat kapan tindak pidana itu dilakukan, manakala dia masih aktif, itu adalah tanggung jawab kami, walaupun itu sudah pensiun.